Pagi teman-teman semua, perkenalkan saya dengan Ibu Nur Azmi Karim. Saya adalah dosen di Binus University Kampus Bandung. Kali ini saya akan membawakan materi tentang permintaan dan penawaran, di mana permintaan itu penawaran itu adalah suatu aktivitas ekonomi karena adanya keinginan konsumen ataupun produsen untuk mengkonsumsi untuk memproduksi suatu barang ataupun jasa. Nah, kita akan lihat satu persatu apakah itu permintaan dan apakah itu yang menjadi penawaran. Nah, permintaan itu sendiri adalah sejumlah barang yang dibeli atau yang mampu dikonsumsi oleh konsumen yang diminta pada satu waktu tertentu dan pada waktu tertentu. Jadi, adanya keinginan dari konsumen untuk meminta suatu barang ataupun jasa untuk dikonsumsi pada saat itu, pada harga saat itu juga. Sedangkan penawaran adalah sejumlah barang ataupun jasa di mana, adanya keinginan daripada produsen ataupun adanya keinginan dari konsumen untuk, eee, meminta kalau dari sisi konsumen. Tapi kalau dari sisi produsen adalah adanya keinginan dari produsen untuk menawarkan sejumlah, barang ataupun jasa di satu waktu tertentu atau, dengan di satu harga tertentu. Itu permintaan dan penawaran dan ini biasanya terjadi sebagai aktivitas daripada kegiatan ekonomi. Nah, dalam, ilmu ekonomi, sering kita tahu tentang adanya teori demand dan supply. Nah, teori demand dan supply ini adalah sebuah gambaran dari hubungan antara, permintaan atau jumlah barang yang diminta konsumen dan jumlah barang yang bersedia ditawarkan oleh produsen. Nah, itu biasanya terjadi di pasar barang, ya, di pasar barang, di mana barang yang ditawarkan dan barang yang diminta itu akan bertemu interaksinya di dalam sebuah pasar barang. Nah, setiap, transaksi perdagangan pasti ada permintaan, ada penawaran, ada harga, dan ada quantity. Itulah, fungsi daripada, aktivitas ekonomi. Jadi selalu ada permintaan, ada penawaran, dan ada harga dan quantity yang diminta ataupun ditawarkan. Ketika permintaan dan penawaran itu saling bertemu, itu pastinya akan mempengaruhi satu sama lain sehingga akan mempengaruhi juga kepada harga yang terjadi ataupun quantity yang, diminta ataupun yang ditawarkan. Apa saja yang menjadi faktor, yang mempengaruhi permintaan dan penawaran? Kita akan lihat dulu apa saja yang menjadi, faktor yang mempengaruhi permintaan. Yaitu yang pertama yang mempengaruhi permintaan adalah harga barang itu sendiri, karena kita tahu bahwa hukum permintaan itu sifatnya adalah negatif ya. Apabila harganya semakin tinggi, maka jumlah yang bersedia diminta ataupun dikonsumsi oleh konsumen berupa barang ataupun jasa itu akan semakin menurun kalau harganya meningkat. Sedangkan kalau harganya turun, maka jumlah yang bersedia dikonsumsi untuk terhadap barang ataupun jasa itu akan meningkat. Yang kedua yang mempengaruhi adalah perubahan harga barang yang berkaitan. Jadi kalau misalnya ada barang komplementer atau barang substitusi yang berubah harganya, itu juga bisa mempengaruhi daripada jumlah yang diminta atau dikonsumsi oleh konsumen. Yang ketiga adalah tingkat pendapatan dan daya beli masyarakat. Ini sangat berkaitan ya, karena apabila, pendapatan masyarakat itu semakin menurun, mereka akan mengurangi konsumsinya atas suatu produk ataupun jasa. Tapi kalau misalnya, tingkat pendapatan mereka bertambah, itu bisa saja akan, menambah jumlah daripada, barang atau jasa yang dikonsumsi oleh mereka. Jadi tidak dipengaruhi oleh harga. Kemudian, yang berpengaruh berikutnya adalah populasi penduduk, kemudian ada selera konsumen, jadi selera konsumen itu juga sangat berpengaruh terhadap jumlah barang yang ingin diminta. Kemudian adanya barang substitusi seperti tadi bahwa ada perubahan harga yang, untuk barang yang berkaitan di sekelilingnya, kemudian tingkat kebutuhan yang diinginkan oleh konsumen, itu adalah, variabel yang mempengaruhi permintaan.
Sedangkan yang mempengaruhi penawaran, sama dengan, hampir sama ya dengan, yang mempengaruhi permintaan, yaitu harga barang itu sendiri, harga produk atau jasa barang lain, biaya faktor produksi. Semakin tinggi biaya untuk memproduksi barang tersebut, maka akan semakin tinggi harga barang tersebut untuk ditawarkan pada pasar. Kemudian penggunaan teknologi, kemudian ekspektasi terhadap keuntungan, kemudian adanya persaingan dan juga ekspektasi atas barang ataupun jasa, itu di masa yang akan datang. Nah, jika asumsi semua diabaikan misalnya, tidak ada pendapatan yang meningkat atau selera konsumen diabaikan, berarti yang sangat berpengaruh berpengaruh adalah hanya harga. Nah, kalau harga maka akan berlaku hukum ceteris paribus, artinya bahwa, semakin tinggi harga, semakin rendah jumlah barang yang diminta. Semakin tinggi harga, semakin banyak, jumlah barang yang ditawarkan. Maka itu, sangat berpengaruh juga. Jadi kalau semuanya diabaikan atau ceteris paribus, maka yang berpengaruh hanyalah, harga. Nah, hal ini terjadi karena konsumen atau, kita sebagai customer itu adalah makhluk sosial yang selalu punya keinginan atau punya tingkat kepuasan yang berbeda atau tingkat kepuasan yang tidak pernah, hilang ya, tidak pernah kita akan selalu mengkonsumsi barang ataupun jasa sesuai dengan apa yang kita inginkan dan itu tidak pernah, sebagai makhluk sosial bahwa kita selalu punya keinginan yang tidak terbatas. Nah, makanya di dalam ilmu ekonomi sering dikatakan sebagai scarcity, di mana ke keinginan, kita terhadap suatu barang atau jasa itu biasanya, tidak bisa kita tidak bisa, penuhi karena adanya keterbatasan pendapatan atau adanya keterbatasan jumlah barang yang ditawarkan. Itu dulu yang saya bisa sampaikan, berkaitan dengan apa yang dimaksud dengan, permintaan dan penawaran. Terima kasih.